7 cara paksa menabung untuk pendidikan anak ala ibu zaman now, meski harga BBM sembako naik. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, coba deh tarik napas dalam-dalam dulu sebelum kita bahas dompet yang makin hari makin setipis tisu dibagi dua gara. Gara harga BBM sama sembako yang hobi banget balapan naik ke atas. Rasanya baru kemarin kita tenang belanja cabai sekilo. Sekarang lihat harganya saja sudah bikin jantung copot lebih seram daripada nonton film horor malam Jumat. Tapi ya mau bagaimana lagi? Hidup harus tetap jalan. Dan masa depan anak tidak bisa kita tunda cuma karena harga telur lagi hobi naik kelas. Sebagai ibu zaman now yang cerdas, kita harus punya jurus silat keuangan yang mumpuni, supaya tabungan pendidikan anak tetap aman, meskipun badai ekonomi menerjang dapur kita. Ibu tahu tidak, kalau menurut artikel keuangan dari CNBC Indonesia, kenaikan biaya pendidikan di negara kita itu rata-rata mencapai 10–15% setiap tahunnya. Bayangkan saja Bu, kenaikan gaji suami saja belum tentu sampai 5%, tapi harga sekolah sudah lari duluan. Seperti atlet maraton profesional, kalau kita tidak mulai memaksakan diri sekarang, bisa-bisa nanti pas anak mau masuk kuliah kita malah sibuk jual ginjal gara-gara tabungan tidak cukup. Itulah kenapa pembahasan 7 cara paksa menabung ini penting sekali buat kita bedah bareng-bareng biar tidak cuma jadi wacana di grup WhatsApp saja. Cara pertama yang paling ampuh adalah dengan sistem auto debit yang ditarik tepat di hari suami gajian atau saat kita terima uang bulanan. Anggap saja ini seperti kena tilang polisi yang tidak bisa nego. Jadi, uangnya langsung pindah ke rekening khusus pendidikan. Sebelum sempat kita pakai buat check out keranjang belanja online. Kalau uangnya sudah tidak terlihat di saldo utama, biasanya hati kita lebih tenang dan tidak gatal buat jajan seblak atau boba setiap sore. Pokoknya prinsipnya adalah sisihkan di awal, bukan sisakan di akhir. Karena kalau nunggu sisa biasanya yang ada cuma sisa penyesalan dan struk belanjaan saja. Lalu cara kedua adalah dengan menerapkan sistem menabung uang khusus. Misalnya setiap ibu punya uang kertas pecahan Rp20.000, maka uang itu haram. Hukumnya buat dibelanjakan. Setiap kali uang itu mampir ke dompet, langsung amankan ke dalam celengan ayam atau stoples kue lebaran yang sudah kosong. Ibu akan kaget melihat betapa cepatnya uang itu terkumpul. Kalau kita disiplin melakukannya setiap hari tanpa tapi dan tanpa nanti, contohnya dalam sebulan, kalau terkumpul 10 lembar saja sudah Rp200.000. Lumayan banget kan buat tambahan biaya beli buku tulis atau seragam sekolah nanti. Cara ketiga, kita harus berani melakukan diet gaya hidup atau downgrade kecil-kecilan demi masa depan si buah hati yang lebih cerah. Kalau biasanya kita hobi nongkrong di kafe mahal sambil foto cantik, coba deh sekarang ganti jadi ngopi sachet di teras rumah sambil gibah sehat sama tetangga sebelah. Rasanya mungkin beda sedikit, tapi percayalah uang penghematannya kalau dikumpulkan bisa buat bayar uang pangkal taman kanak-kanak. Tidak perlu gengsi karena yang penting pendidikan anak terjamin dan kita tidak perlu pusing 7 keliling saat tahun ajaran baru tiba menghampiri. Keempat adalah dengan memanfaatkan barang-barang di rumah yang sudah tidak terpakai untuk dijadikan uang tunai lewat sistem Prilafit atau garage sale. Ibu pasti punya kan tumpukan baju anak yang sudah sempit atau mainan yang cuma jadi pajangan berdebu di pojokan kamar. Daripada memenuhi gudang dan jadi sarang laba-laba, lebih baik kita jual murah ke ibu-ibu lain yang membutuhkan lewat media sosial. Uang hasil penjualannya jangan dipakai buat beli daster baru ya Bu, tapi langsung masukkan ke dalam pos tabungan pendidikan anak biar makin gemuk saldonya.
Cara kelima adalah dengan mengonversi tabungan menjadi emas batangan atau logam mulia dalam ukuran kecil-kecil saja asalkan rutin setiap bulan. Emas ini ajaib, Bu, karena harganya cenderung naik mengikuti inflasi pendidikan. Dan yang paling penting adalah emas itu susah kalau mau dijajankan buat beli bakso. Kalau kita simpan uang tunai di bawah kasur, pasti godaannya berat sekali. Tapi kalau sudah jadi emas, biasanya kita bakal mikir 2 kali buat menjualnya. Kalau tidak darurat sekali. Jadi emas ini fungsinya sebagai benteng pertahanan terakhir, supaya dana pendidikan anak tidak habis buat urusan perut semata. Keenam, jangan malu buat mencari cuan tambahan dari hobi atau keahlian yang ibu miliki sekarang juga. Di sela-sela waktu mengurus rumah tangga, ibu yang jago masak bisa mulai jualan sarapan, yang jago dandan bisa buka jasa rias, atau yang hobi menulis bisa jadi penulis lepas seperti saya ini. Uang hasil kerja sampingan ini 100% harus dialokasikan untuk tabungan pendidikan tanpa boleh diganggu-gugat sama sekali. Anggap saja ini adalah uang lelah kita demi melihat anak memakai toga di panggung wisuda yang megah suatu hari nanti di masa depan. Terakhir, cara ketujuh adalah dengan ikut program asuransi pendidikan atau investasi reksadana yang dikelola oleh lembaga profesional dan terpercaya. Memang terdengar berat karena ada komitmen bayar premi setiap bulan. Tapi ini adalah bentuk proteksi paling aman kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pencari nafkah. Dengan ikut program seperti ini, kita dipaksa untuk disiplin karena ada sistem denda atau penalti kalau kita berhenti di tengah jalan. Ibaratnya kita sedang mengikat kaki sendiri supaya tidak lari dari tanggung jawab masa depan anak yang sangat berharga itu. Kesimpulannya adalah memaksakan diri untuk menabung itu memang sakit di awal, tapi akan terasa sangat manis dan membanggakan di akhir cerita nanti. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menyisihkan uang 1.000-2.000 rupiah, asalkan dilakukan dengan konsistensi yang seteguh karang di lautan. Jangan biarkan kenaikan harga barang menjajah kebahagiaan kita dan masa depan anak-anak yang sudah kita titipkan doa setiap malamnya. Kita harus menjadi ibu yang kuat, cerdik, dan punya semangat baja dalam menghadapi segala ketidakpastian ekonomi yang sedang terjadi sekarang ini. Tetap semangat ya Bu, buat terus mengelola keuangan rumah tangga dengan penuh cinta dan penuh perhitungan yang matang setiap harinya. Percayalah bahwa setiap rupiah yang kita paksa simpan dengan penuh peluh akan diganti dengan senyuman bangga saat melihat anak kita meraih cita-citanya. Jangan lupa buat selalu bahagia, karena ibu yang bahagia akan lebih jernih pikirannya dalam mengatur strategi perang melawan inflasi yang semakin menggila. Sampai jumpa di perjuangan menabung berikutnya dan semoga dompet kita semua selalu berkah serta penuh manfaat untuk keluarga tercinta di rumah. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.